Bertitik tolak kita dari surat An-Nahl ayat yang ke-97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahum hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahu adzim. Orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang berbuat kebaikan, laki-laki ataupun perempuan, karena didorong oleh keimanannya, Allah berjanji akan memberikan kehidupan yang baik bagi mereka di atas dunia ini dan ganjaran yang lebih baik nanti di akhirat. Jadi orang-orang yang beramal saleh, orang-orang yang berbuat baik, laki-laki ataupun perempuan, di dunia Allah berikan kehidupan yang baik. Di akhirat diberikan ganjaran yang lebih baik. Sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta kepada Allah berbahagia di dunia, bahagia di akhirat, terhindar dari siksa api neraka. Berarti perbuatan kita adalah beramal soleh. Hayatan thayyibah. Artinya apa kehidupan yang baik itu? Kehidupan yang penuh berkah. Jadi sukses yang tertinggi itu apabila kita menemukan keberkahan dalam hidup kita. Apabila orang berbicara masalah materi atau dunia, itu suksesnya paling rendah itu. Lalu setelah dia dapat materi di atas dunia ini, dia manfaatkan untuk orang banyak, suksesnya naik. Sukses sosial, sukses untuk orang banyak, bukan hanya untuk dia saja dan keluarganya, juga untuk orang banyak. Lalu di atas itu ada namanya berkah. Berkah itu sukses yang punya nilai. Yang punya nilai. Nilainya dari mana? Dari Allah. Nilai berkah dan ibadah. Nilai berkah dan ibadah. Kalau kita mendapatkan nilai berkah itu, apa yang kita rasakan? Pertama, bertambah nikmat kita, bertambah ketenangan hati kita. Bertambah nikmat kita, bertambah ketenangan hati kita. Bertambah uang kita, bertambah kedudukan kita, bertambah terkenalnya kita, bertambah tenangnya batin kita. Itu tandanya berkah itu. Jangan sebaliknya. Dunia dia sudah dapati, tapi hati makin gelisah. Berarti dia tidak menemukan keberkahan. Jadi makanya yang kita minta kepada Allah bukan banyak rezeki, tapi rezeki yang berkah. Yang kedua, apabila dia mendapatkan keberkahan itu, bertambah nikmat Allah kepada dia, bertambah baik dia. Khairun nas an fa'um linnas. Bertambah ilmunya, berbuat baik dengan ilmunya. Bertambah hartanya, makin baik dengan hartanya. Bertambah kedudukannya, makin baik dengan kedudukannya. Itu pertanda berkah.
Ya kan? Pertanda berkah. Makin bertambah nikmat Allah, makin bertambah kebaikannya. Jangan sebaliknya. Banyak terjadi orang makin mendapat nikmat tapi makin tidak baik. Innal insana la yatqa ar-ra'a istaghna. Sesungguhnya manusia itu cenderung berbuat melampaui batas, berbuat yang tidak baik justru setelah dia merasa punya kemampuan. Kalau tidak pelit dia sombong. Iya kan? Awalnya miskin Pak, kayu harusnya kan tambah elok, tapi apa yang terjadi? Tambah pelit, tambah sombong. Awalnya dia tidak punya kedudukan, dulu baik orangnya, di musala permainannya. Sekarang kedudukannya sudah bagus, berubah dia menjadi angku dan sombong. Makin terkenal dia, makin susah kita komunikasi dengan dia. Nah, hati-hati Pak. Berarti rezeki dia tidak berkah. Berarti rezeki yang dimurkai. Jadi rezeki itu dua macamnya, yang diberkahi dan yang dimurkai. Banyak tidak terjadi seperti itu. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi di tempat kita ya Pak ya. Nah, karena yang kita inginkan adalah keberkahan. Lalu yang ketiga, orang yang menemukan keberkahan dalam kehidupannya dengan nikmat Allah itu bertambah nikmat Allah, makin merasa cukup dia, qanaah, makin tinggi rasa syukurnya. Jadi makin bertambah nikmat itu, makin qanaah dia, makin rasa cukup dia. Dengan motor saja sudah senang dia, apalagi dengan mobil. Punya rumah tipe 36 saja sudah senang dia, apalagi tipe 56. Nah, punya istri satu saja sudah bahagia dia, apalagi dua. Nah, dijawab ibu, dua. Berarti boleh ibu? Oh, boleh Ustaz, tapi syaratnya berat, langkahi mayat saya dahulu. Itu yang susah. Bapak-bapak pingin cuma tidak berani. Ya bukan beliau tidak berani, tapi ibu-ibu lebih berani daripada bapak-bapak. Itu aja. Jadi orang yang menemukan keberkahan itu Bapak Ibu, rasa cukup, rasa syukurnya tinggi. Yang motor saja dia bahagia, apalagi dapat mobil. Itu berkah. Jangan sebaliknya, al-malu hubban jamman, makin dikasih harta makin haus. Katanya sebelum punya rumah tipe 36 sejadilah ada tipe 36. Apa yang terjadi? Di Menangguang kok dapat tipe 56 lah. Nah, tapi tipe 56 Pak, mangga ada tipe 100. Nah, ya kan? Tapi Avanza dapat, ya kan? Pada dulu tidak pakai mobil, tapi apa? Udah Nova ya, selfie. Nah, manusia ini memang tidak puas dengan nikmat Allah. Tapi bagi orang yang qanaah, walaupun dia pingin selfie, tapi dia Avanza udah bahagia dia. Memang nambo pingin Innova tuh Ustaz, tapi Allah lagi Avanza rasanya nanti. Nah, itu dia, ya kan? Nah, ini tidak sesak napasnya. Dijual Avanza kontan, padahal dia tidak utang. Diutang Innova. Bakuji jadinya kan. Permasalahannya adalah seperti itu. Karena tidak pandai menahan keinginan. Yang paling sulit itu Pak, menahan keinginan. Afara'aita manita kaza ilaha uhawa. Tidakkah kau perhatikan banyak manusia ini yang dipertuankan oleh hawa nafsu. Saleroku yang payah untuk menahannya. Kalau kebutuhan berapalah, apalagi bapak-bapak yang sudah di atas 60, kabaralah makan serikunya. Bali nasi bungkui, baduo pelabih aja baru tahu.
Kalau keinginan, wah segala pingin. Sama bulan puasa, cindua babali, ya kan? Sarabi babali, katan babali, nasi babali, kita makan seketik, kenyang. Tapi keinginan. Jadi hati-hati jangan sampai memperturutkan keinginan. Afara'aita manita kaza ilaha wahwa. Tidakkah kau perhatikan banyak manusia ini yang dipertuankan oleh hawa nafsu.